Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 30 April 2025 dalam pekan kedua Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas terang kasih-Mu yang Kau tanamkan dalam hati kami. Bantulah kami untuk selalu menjaga terang itu, melindunginya dengan iman yang teguh, dan membagikannya kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 17 sampai dengan ayat 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu.
Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah terang Kristus dalam hati kita. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Hari ini kita diundang untuk merenungkan besarnya kasih Allah yang tiada batasnya dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah tidak mengutus putranya untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Cukup dengan percaya kepadanya, kita sudah diselamatkan dan dianugerahi hidup kekal. Kasih Allah ini bukan sekedar janji, melainkan nyata dalam diri Yesus Kristus, Sang Terang yang datang ke dunia. Dialah terang itu. Dan terang ini telah diberikan kepada kita semua untuk tinggal di dalam hati kita. Maka tugas kita adalah menjaga terang Kristus itu tetap menyala di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sayangnya dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang bisa memadamkan terang itu. Bukan karena gelap lebih kuat, tetapi karena kita sendiri yang kadang lalai membiarkan terang itu padam. Bayangkan pada saat malam tiba, kemudian mati lampu, bukan kegelapan yang menyerang, tetapi karena sumber terang kita padam. Begitu pula dengan hati kita, kalau iman kita padam, maka terang Kristus pun meredup dan kegelapan dosa mulai menguasai. Tapi kabar baiknya, hanya setitik kecil terang saja sudah cukup untuk menghalau kegelapan. Asal kita tetap mau menjaga setitik iman, asal kita mau terus menyalakan api kasih Tuhan di hati kita, maka terang itu akan tumbuh makin besar. Iman kita hanyalah bahan bakar untuk menjaga terang itu. Semakin kita bertekun dalam iman, semakin teranglah hati kita, dan semakin kuatlah kita berjalan di dalam terang Kristus. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjaga terang Kristus dalam hati kita. Ada satu hal yang perlu kita ingat, di mana ada terang, pasti ada bayang-bayang. Bayang-bayang ini menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh lengah. Ada sisi gelap yang selalu mengintai. Jika kita tidak hati-hati, kalau kita tidak menjaga terang itu, kita bisa terjatuh ke dalam kegelapan lagi. Itulah sebabnya
pertumbuhan iman tidak bisa instan. Kita perlu sabar, setia, tekun, sedikit demi sedikit. Seperti pelita kecil yang terus kita jaga supaya tetap menyala di tengah malam yang gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jagalah terang itu. Jagalah hati kita agar tetap tinggal di dalam terang Kristus. Sekalipun kita diminta untuk tetap memikul salib kita, mengatasi berbagai tantangan hidup. Hendaknya terang Kristus tetap menyala di dalam hati kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah para rasul yang walaupun di penjara karena memberitakan nama Yesus, tidak dibiarkan tinggal dalam kegelapan. Malaikat Tuhan membebaskan mereka dan berkata, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup ini." Mereka setia menjaga terang itu. Mereka tidak menyerah pada ketakutan, tidak membiarkan kegelapan menguasai hati mereka. Begitu pula hendaknya dengan kita sendiri. Walau ada tantangan, walau kadang lelah, walau dunia kadang terasa berat, jangan pernah padamkan terang Kristus dalam hati kita. Maka pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk menjawab panggilan Yesus dengan sukacita. Jagalah terang kasih Allah di hati kita. Jagalah iman yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan mari menjadi pembawa terang bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dan bagi dunia ini. Amin. Marilah kita menutup perjumpaan kita dengan doa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu pada hari ini. Kami mohon, kuatkanlah iman kami agar terang Kristus terus hidup dalam hati kami. Bimbinglah kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.